Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 7, semoga kabarnya sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa. Baik, Bapak akan melanjutkan materi kita. Ini materi terakhir di kelas 7. Artinya setelah materi ini pertemuan selanjutnya kalian ulangan harian terakhir. Dan juga yang penting adalah materi ini nanti menjadi bagian dari materi yang akan Bapak buat di ujian kenaikan kelas atau UKK. Jadi ini penting banget agar kalian bisa memahami materi ini. Baik, kita lanjutkan. Materi kita adalah peninggalan Kesultanan Islam yang ada di Indonesia apa aja. Jadi Bapak nggak akan banyak bahas kok. Hanya memberikan contoh-contoh apa aja peninggalan yang ada di Indonesia. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaannya akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama, Bapak minta kamu menyebutkan dan menggambarkan peninggalan Islam yang ada di Indonesia. Kemudian fungsi dari peninggalan tersebut apa? Dan yang terakhir adalah apakah ada kaitannya atau adakah akulturasinya antara peninggalan Islam yang kita nanti bahas dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan sebelumnya, yaitu praaksara dan kebudayaan Hindu-Buddha. Nanti kita akan bahas apa kaitannya gitu. Dan 3 pertanyaan ini nggak akan Bapak rinci. Jadi nanti contoh gambar itu kita akan kaitkan ketiga hal ini langsung gitu. Baik, kita mulai. Peninggalan pertama adalah masjid. Nah, yang kita tahu masjid itu kan rumah ibadah ya buat orang Islam gitu. Nah, di sini Bapak memberikan 4 contoh peninggalan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu Masjid Agung Demak, yang nomor 2 bisa kamu lihat itu Masjid Agung Banten, yang ketiga Masjid Kudus, dan yang keempat Masjid Baitur Rahman di Aceh. Nomor 1 bisa kamu lihat, ini peninggalan yang sangat penting karena inilah masjid pertama yang ada di Jawa. Yang kita tahu ini adalah peninggalan dari Kesultanan Islam yang ada di Demak ya. Yang kedua yang ada di Banten, yang ketiga di Kudus, dan yang keempat yang menjadi peninggalan dari Kesultanan Islam Aceh yaitu Masjid Baitur Rahman. Nah, kaitannya apa dengan poin ketiga yang Bapak tadi sampaikan? Jadi gini, biasa kamu lihat di situ ada keunikan dari bentuk masjid. Kamu bisa lihat nomor 1, Masjid Agung Demak tuh memiliki keunikan tersendiri. Kenapa? Karena atapnya itu berundak. Jadi ada tiga tingkatan gitu loh. Nah, ini kan kalau kita kaitkan dengan materi kita sebelumnya, ingat ada sebuah bangunan yang namanya punden berundak-undak, yaitu kebudayaan zaman megalitikum ya, praaksara. Nah, ternyata Islam masuk ke Indonesia tidak menghilangkan begitu saja unsur-unsur budaya yang ada di zaman kita ketika itu. Jadi malah kita menjadikan bangunan-bangunan kita itu kita inspirasi dari bangunan-bangunan zaman lampau. Itulah hebatnya Islam di Indonesia. Oleh karena itu bisa kamu lihat nomor 1 itu masjid sudah menjadi bagian dari akulturasi. Jadi ada sebagian atau sedikit dari peran budaya-budaya zaman dulu yang masuk ke dalam arsitekturnya. Nomor 2 juga kamu lihat dari Banten. Di situ juga ada kan tingkatan-tingkatan berundak-undaknya. Nah, yang lebih unik adalah yang nomor 3. Kenapa? Karena nomor 3 ini tidak hanya punya berundak-undaknya saja, bahkan candi yang kita tahu di agama Hindu Buddha sebagai tempat ibadah ataupun tempat pemakaman ya, pemakaman raja-raja, itu dijadikan bagian dari ruangan masjid gitu. Nah, ini kan hal yang unik nih. Itu yang Bapak bilang bahwa Islam di Indonesia itu sangat luar biasa, sangat toleran dan sebagainya. Nah, ini berbeda dengan yang nomor 4. Ya, peninggalan Aceh. Kamu bisa lihat di situ Masjid Baitur Rahman itu benar-benar memiliki arsitektur Timur Tengah gitu. Dari awalnya memang dibangun karena kita tahu Aceh ini sangat dekat dengan Turki Utsmani. Jadi gaya arsitekturnya itu mirip dengan apa yang ada di wilayah Turki. Nah, itu peninggalan pertama yaitu masjid. Kita lanjut. Peninggalan kedua adalah keraton. Keraton itu adalah tempat seorang sultan atau raja tinggal. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena keraton ini menggambarkan bahwa zaman dulu begini loh tempat sultan itu gitu. Begini loh rumahnya mereka.
Nah, yang paling fenomenal adalah Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Kenapa ini fenomenal? Karena dulunya ini adalah tempat tinggalnya para sultan-sultan dari kerajaan Islam Mataram, yang sampai sekarang keturunannya itu masih menjadi sultan. Kalau nggak salah tuh sekarang Sultan Hamengkubuwono ke-10 gitu. Nah, beliau masih tinggal di situ. Nah, yang sebelahnya tuh ada tuh Keraton Surowan Banten. Artinya gini loh, kita kan dulu kan di wilayah kita ini kan ada Kesultanan Islam juga, namanya Kesultanan Islam Banten. Cuma sayangnya mungkin, ini sangat disayangkan, Keraton Banten sekarang ya sudah seperti yang kamu bisa lihat itu, tinggal kerangkanya aja gitu. Namun meskipun demikian, kerangka itu menggambarkan betapa megah dan kokohnya Kesultanan Islam Banten ketika itu. Ya, kita lanjut. Peninggalan selanjutnya adalah, nah ini, makam. Kenapa makam ini menjadi peninggalan? Ya karena makam ini adalah warisan yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Ada keunikan tersendiri dari pemakaman yang ada di zaman-zaman lampau. Kita ingat di zaman Praksara ada Waruga. Di zaman Hindu Buddha bahkan ada beberapanya yang dibakar gitu kan mayatnya. Nah, Islam kita tahu bahwa orang yang meninggal itu dikubur di tanah. Nah, arsitektur kuburan tersebut menjadi bukti peninggalan bahwa Islam itu sudah ada sejak zaman lampau. Ingat materi yang ini ya, Bapak udah menayangkan gambar ini di materi asal muasal Islam atau masuknya Islam pada abad ke-7, 11 dan 13. Ada makam Malik Al-Saleh dan makam Fatimah binti Maimun. Kalau Malik Al-Saleh itu abad ke-13, kalau Fatimah binti Maimun abad ke-11. Lanjut. Berkenan dengan makam tadi juga, kita tahu bahwa makam tersebut, khususnya makam Bapak kembali deh ke makam Malik Al-Saleh, di situ ada ukiran-ukiran Arab. Itu kan dalam istilah kita kan namanya kaligrafi. Kaligrafi itu sendiri kan hiasan tulisan Arab yang memiliki fungsi untuk apa ya? Menghias gitu. Nah, makam-makam sultan ketika itu kebanyakan terhias dengan huruf-huruf hijaiyah gitu, huruf-huruf Arab atau lafaz-lafaz Al-Quran dan asma-asma Tuhan gitu. Nah, artinya kaligrafi ini menjadi salah satu hiasan. Dan ini sampai sekarang masih bisa kita temukan dan berkembang dari lampau sampai sekarang gitu. Kalau sekarang kan dijadikan pajangan di rumah gitu kan. Nah, zaman dulu ya kaligrafi dijadikan hiasan untuk makam. Lanjut. Nah, di bidang sastra peninggalan kita ada juga. Artinya Islam itu tidak hanya berkutit pada soal yang ya ibadah dan sebagainya. Begitupun dalam dunia sastra Islam masuk. Itu ditemukan dari dua hal ini. Ini banyak sebenarnya ya, ada syair, ada pantun, ada tasawuf, kitab-kitab tasawuf dan sebagainya. Cuma yang Bapak bahas di sini dua aja deh contohnya. Yang pertama adalah hikayat. Hikayat itu biasanya disebut oleh orang-orang yang tinggal di pesisir Melayu, wilayah Aceh, wilayah Samudra Pasai, wilayah Malaka. Nah, ini salah satunya bisa kamu lihat hikayat Amir Hamzah. Jadi ada tokoh namanya Amir Hamzah. Beliau ini sastrawan yang menjadi salah satu tokoh terkenal di Kesultanan Aceh, dan beliau menulis ya hikayat-hikayatnya bagaimana peran beliau dalam berjuang menghadapi Portugis dan sebagainya. Jadi cerita sejarah zaman lampau lah gitu istilahnya. Itu yang disebut dengan hikayat. Nah, sama dengan sebelahnya. Kalau di Jawa namanya bukan hikayat tapi babat. Jadi babat itu adalah naskah berbahasa Jawa, baik melalui lafaznya tulisan Jawa, cuma apa ya? Pembacaannya itu biasanya bacaan Arab gitu. Jadi tulisannya tulisan Jawa, cuma ketika dibaca bahasa Arab. Nah, biasanya menceritakan tentang bagaimana peran dari sultan-sultan yang ada di Jawa, baik di zaman Demak, zaman Pajang maupun zaman Mataram. Dan sampai sekarang masih bisa kita temukan kok. Sekarang sudah dibentuk buku-buku yang bagus, sudah dicetak ulang, dan kamu bisa temukan itu di berbagai toko buku gitu. Nah, ini peninggalan Islam di bidang sastra. Lanjut. Di bidang pertunjukan nih, bisa kamu lihat di situ. Ini banyak banget. Artinya apa yang kamu lihat, ritual-ritual, alat musik, itu adalah peninggalan yang ada sejak zaman lampau. Misalnya nomor satu tuh, itu kan gamelan ya. Nah, gamelan dan wayang nomor 2 ini selain daripada dia ini adalah peninggalan zaman masa lampau,
ini juga merupakan akulturasi. Artinya sudah ada sejak zaman Hindu Buddha gitu kan, atau sejak zaman praaksara. Cuma kemudian fungsinya diubah untuk menjadi media dakwah gitu. Kita tahu kalau gamelan itu yang mempopulerkan kan Sunan Bonang. Kalau wayang itu kan Sunan Kalijaga gitu. Dan nomor 3 itu adalah di bidang ritual upacara. Dan sampai sekarang masih ada namanya Grebek Maulud. Ini dari zaman Kesultanan Islam Mataram. Dan sampai sekarang setiap tahunnya pasti ada, yaitu memberikan hasil bumi baik dari bidang pertanian, kemudian dari bidang perkebunan, kemudian diarak sama mereka di jalan dan direbutkan gitu. Itu namanya upacara Grebek Maulud. Dan di wilayah kita pun ada tuh nomor 4. Yang unik adalah di wilayah kita tuh ada debus. Debus tuh kayak kesaktian gitu, jadi kebal terhadap api atau senjata tajam. Ini dulunya jadi penarik agar Islam tuh mudah diterima dan menarik bagi masyarakat awam gitu. Selain itu masih banyak lagi kok, ada kayak tari saman dari Aceh, kemudian tari-tarian lain gitu kan. Itu semuanya adalah hasil dari peninggalan Islam yang masih kita lestarikan sampai saat ini. Ya mungkin itu aja dari Bapak, kira-kira nggak banyak materi ini bisa kamu bahas dan kamu baca lagi di internet, di sumber-sumber lain. Intinya ingat, kamu harus baca nggak hanya dari materi yang ini tapi juga dari materi yang sebelumnya, yaitu Maluku dan kedatangan bangsa Barat. Ya terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.